Baik, yang saya hormati Bu Reta selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum pemrograman perangkat bergerak, juga kakak-kakak asisten yang saya hormati. Di sini saya Hamdan Maulana Muhammad akan menjelaskan terkait tugas terakhir, yaitu membuat task reminder, yang dimana task reminder ini menggunakan atau mengimplementasikan date picker, time picker, dan dialog. Untuk layout yang pertama, halaman pertama, di sini saya menggunakan constraint layout, dan kemudian di sini ada elemen yang bertuliskan simply remind, yang saya menggunakan text view di sini dengan atribut seperti ini. Oh ya, di sini saya menggunakan constraint layout. Kemudian setelah text view itu di sini ada sebuah garis horizontal. Untuk membuat garis ini saya menggunakan tag view, di mana width-nya 0 dan height-nya 1. Kemudian constraint top to bottom of-nya ID title. Dan kemudian start of-nya parent, end to end of-nya juga parent dengan margin sekian. Kemudian ke bagian image, di sini ada sebuah gambar. Di sini saya gunakan tag image view yang saya beri ID vector dengan width dan height-nya wrap content. Kemudian src-nya di sini saya ambil dari folder drawable dengan nama vector. Kemudian untuk constraint-nya, yang pertama top to bottom of-nya di sini di bawahnya ID title, yang saya berikan margin 90 dp. Kemudian start to start of-nya parent dan end to end of-nya parent. Kemudian yang terakhir ada elemen button di sini. Saya gunakan tag button dengan width-nya 0 dan height-nya wrap content. Background-nya drawable add button. Add button itu berada di folder drawable, dan seperti ini adalah bentuknya, hanya kotak biru. Kemudian untuk font yang saya gunakan di sini Poppins Bold, dan untuk ini adalah pengaturan constraint-nya, dan ini adalah margin-nya. Lanjut ke halaman yang selanjutnya, activity main 2. Di sini ada beberapa elemen. Yang pertama adalah text simply remind, ini kurang lebih sama seperti sebelumnya, dan garis horizontalnya juga sama seperti sebelumnya. Di sini saya menggunakan scroll view untuk mewadahi elemen-elemen yang di sini, karena secara dimensi mungkin ada HP atau perangkat yang tidak cukup gitu, makanya saya tambahkan scroll view. Kemudian sini ada tulisan make your own reminder. Saya gunakan text view dengan atribut seperti ini, gravity center, padding 10, teksnya ini, dan font family-nya Poppins Bold. Kemudian untuk background-nya, kan ini biru, saya ambil dari folder drawable dengan file bernama makeown. Makeown itu seperti ini. Kembali lagi ke activity main 2. Kemudian di bawahnya terdapat text view yang bertujuan untuk menampilkan teks bertuliskan title. Kemudian di bawahnya ada sebuah edit text untuk memasukkan judul ya dari task reminder-nya. Saya gunakan tag edit text dengan atribut seperti ini. Oh iya, untuk halaman kedua ini saya menggunakan linear layout karena setelah saya tinjau kembali, menggunakan linear layout lebih simpel daripada constraint layout, dan ini juga kebetulan untuk tata letaknya berurutan ke bawah, jadi sangat lebih efisien jika menggunakan linear layout. Kemudian di bawah text edit tadi ada text view repeat dan di bawahnya terdapat spinner yang saya wadahi dengan linear layout. Kenapa harus diwadahi dengan linear layout? Agar panahnya ini nanti tidak hilang. Kalau
tanpa linear layout, nanti panahnya hilang, panah drop downnya. Kemudian di bawahnya ada text date. Oh iya, spinner ini nanti digunakan untuk memilih repeatnya, misalnya once atau seperti yang ada di data array pada file strings, misalnya once, daily, month to free. Nah, itu nanti akan berada di spinner yang sini. Kemudian untuk date, ini saya gunakan text view dengan atribut seperti ini. Kemudian di bawahnya ada select date, saya gunakan text view juga dengan atribut seperti ini. Dan clickable-nya saya beri value true, agar nanti ketika diklik dia tuh bisa memunculkan apa yang nanti ada di Kotlin ya. Kemudian untuk tulisan time ini saya gunakan text view dengan atribut seperti ini. Dan di bawahnya ada time picker, yang time pickernya mode-nya adalah spinner, agar bentuknya seperti ini. Dan yang terakhir, elemen terakhir yaitu button. Sebentar, buttonnya nggak kelihatan. Nah, di sini adalah buttonnya. Ya, kurang lebih sama seperti pada halaman 1 buttonnya. Atributnya seperti ini. Lanjut ke halaman ketiga yang digunakan untuk menampilkan task reminder yang sudah dibuat. Oke, yang pertama ada simply remind, ini sama seperti sebelumnya. Dari horizontal juga sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian container di sini untuk mewadahi dari si title, tanggal, waktu, dan pengulangannya. Di sini saya gunakan linear layout dengan width dan height-nya match parent dan red content. Orientationnya vertikal. Kemudian backgroundnya saya ambil dari file container setting dari folder drawable. Untuk container setting seperti ini, hanya putih biasa saja. Oke. Kemudian di dalamnya terdapat beberapa elemen lagi, yaitu yang pertama adalah title. Saya gunakan text view biasa dengan atribut seperti ini. Kemudian untuk tanggalnya saya buat linear layout lagi. Kemudian ada image view-nya yang saya ambil dari ikonnya ini saya ambil dari folder drawable dengan nama file calendar. Kemudian untuk yang di sampingnya sini saya gunakan text view biasa dengan atribut seperti ini. Kurang lebih untuk yang waktu dan repeatednya kurang lebih sama, hanya mengganti di bagian ikonnya saja, menyesuaikan dengan icon. Kemudian di elemen yang terakhir adalah button yang kurang lebih sama seperti sebelumnya. Oke, lanjut ke kode Kotlin-nya. Yang pertama, untuk main activity ini simple. Di sini saya menggunakan binding seperti tahapan yang pernah dijelaskan. Tahapan binding pertama yaitu ke build Gradle yang bagian modul app. Kemudian di sini membuat build features. Kemudian view binding dengan value true. Kemudian balik ke main activity. Di sini 3 langkah setelah membuat view binding tadi, membuat variabel. Di sini saya buat private let init variable binding, kemudian activity main binding, terus binding sama dengan activity main binding dot inflate layout inflater, kemudian set content view-nya binding dot root. Kemudian pada halaman yang pertama tadi hanya terdapat tombol ya, dimana terdapat tombol yang dimana tombol itu bisa ditekan dan akan mengarahkan ke halaman yang kedua untuk melakukan pengaturan task reminder. Jadi di sini fungsi untuk tombol add task-nya saya di sini
buat binding.addButton. Add ini sesuai dengan ID-nya tadi di halaman activity main. Sini ID-nya adalah addButton. Jadi ketika addButton ini diklik maka akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, ini. Kemudian untuk mengalihkan ke halaman selanjutnya di sini menggunakan intent, membuat variabel val intent this ke main activity 2. Nah, oke, lanjut ke main activity 2. Di main activity 2 ini juga menggunakan binding. Untuk tahapan bindingnya sama seperti sebelumnya. Kemudian masuk ke bagian mengatur spinner untuk repeat option. Jadi di sini saya membuat dua variabel, yaitu repeat option dan adapter. Di sini digunakan untuk mengatur spinnernya tadi untuk jadi pengguna itu dia bisa milih repeatnya itu mau apa. Nah, ini untuk opsi repeatnya itu dia mengambil dari array bernama repeat option. Nah, repeat option ini berada di file string.xml yang berada di folder value ini. Kemudian untuk date pickernya dibuat variabel sesuai dengan yang ada di date pickernya, yaitu calendar, year, month, day. Kemudian ketika date picker tadi diklik maka akan muncul date picker dialog seperti ini. Kemudian untuk mana tadi? Oke. Kemudian untuk add task button di sini saya gunakan binding.btn add task set on click listener. Ini ditambahkan set on click listener jika tombol add button add tasknya di halaman kedua tadi diklik, maka akan muncul yaitu dialog untuk konfirmasinya. Nah, untuk konfirmasinya ini dibuat sebuah fungsi ya sesuai dengan namanya ini, dimana dua variabel ini digunakan untuk mengambil data dari tampilan. Kemudian tiga variabelnya ini untuk data dari time pickernya. Kemudian repeatnya juga. Nah, kemudian di sini ada sebuah logika yang digunakan untuk mengecek apakah semua data sudah terisi. Jika belum, maka akan ditampilkan toast sesuai dengan data apa yang belum diisi. Kemudian setelah semua data diisi dan pengguna ingin menambahkan task reminder tersebut, ketika diklik akan muncul dialog dengan pesan dengan judulnya simply remind, dengan pesannya do you want to add this as a new task. Kemudian di sini ada val intent. Di sini membuat variabel intent yang akan mengarahkan ke main activity 3 dengan data tadi yang akan di passing dengan key masing-masing seperti ini. Kemudian akan ditampilkan toast task ate successfully jika task tersebut berhasil dibuat. Kemudian lanjut ke main activity 3. Activity 3 untuk tahapan bindingnya sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini membuat 3 variabel untuk mengambil data dari intentnya, menerima passing data dari halaman sebelumnya. Dan di sini key-nya juga sudah disesuaikan dengan key yang berada di halaman sebelumnya. Nah, kemudian di sini
binding aktivitas dan seterusnya ini digunakan untuk set data ketampilan. Jadi set data ketampilan. Kemudian ini digunakan untuk melakukan set data ketampilan. Selanjutnya ada fungsi tombol add task tadi untuk kembali ke halaman ke sebelumnya untuk mengatur lagi task remindernya. Oke, mungkin itu penjelasan kodenya. Mungkin langsung saja bisa didemonstrasikan. Baik, di sini di sini saya klik add task, kemudian sini title-nya saya berikan pagi misalnya, kemudian repeatnya daily, kemudian tanggalnya saya tetapkan hari ini, time-nya juga time saat ini, kemudian saya akan menekan tombol add task. Oke, sebelum saya coba menekan tombol add task, di sini saya akan coba mengosongi bagian title-nya. Jadi ketika ada suatu kolom suatu data yang kosong yang harus diisi dan itu tidak diisi oleh pengguna, maka akan muncul sebuah task sesuai dengan data apa yang belum diisi. Nah, di sini please enter the task title. Di sini karena belum ada title-nya. Ketika sudah, maka bisa ditambahkan dan akan muncul sebuah task. Sebelum muncul sebuah task-nya akan muncul dialog terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi. Jika dipencet no, akan kembali. Jika dipencet ditekan yes, maka akan muncul sebuah task dan task reminder bisa ditampilkan di halaman ketiga. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.